Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing lagi, yaitu kelas swing pendek STS dengan kode Sugiono tentunya. Di sini Mas Bro akan belajar gimana cara nyari stock pick saham swing, ya. Terus ada belajar money management, belajar indikator, dan banyak banget yang akan dipelajari di kelas ini. Kelas ini akan diadakan tanggal 29 Oktober 2022, hari Sabtu malam minggu. Dan bagi teman-teman yang pengen langsung tanya-tanya aja apa sih yang didapat dari kelas, Mas Bro bisa lihat videonya di atas atau kontak saya aja langsung di deskripsi. Nanti Mas Bro akan dapat sinyal seperti ini. Misalnya Sugiono nih ada sinyal bumi seperti itu, dan Mas Bro akan masuk ke grup Telegram Swing STS tentunya ya. Oke ya, langsung tanya-tanya saya aja, kontak di deskripsi atau lihat video di atas, dan kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang bursa guys ya, bursa Amerika dan Eropa. Tadi malam itu rally tiba-tiba ya, saya juga kaget waktu sore ya, jam sore lah ya. Bursa Eropa itu kan anjlok, Amerika juga opennya di bawah. Nah tapi di saat saya bangun tadi itu semuanya rebound, dan bahkan reboundnya itu tebel-tebel. Kenapa Mas Bro ya? Banyak teman-teman atau analister saham ya, analister ekonomi lah seperti itu yang bilang itu tahun 2023 itu resesi lah, 2023 itu gelap lah, pokoknya nakut-nakutin lah biar orang-orang atau kita itu keluar dari bursa, tentunya cut loss gitu ya. Kita suruh cut loss, nyimpen cash aja, karena seperti itu ya, mungkin yang tanda kutip saya tangkap gitu. Tapi kalau Mas Bro lihat data inflasi dari Amrik ya, yang rilis tadi malam, itu ternyata itu menurun guys dari bulan yang lalu. Nah kalau Mas Bro lihat grafiknya di sini di Trading Economist, Mas Bro bisa lihat di sini dari Oktober 2021 itu data inflasi dalam persen ya, itu terus naik memang seret, dan puncaknya itu di bulan sini guys, Juni ya, puncaknya di bulan Juni inflasinya tembus 9,1. Ini inflasi Amerika ya, sampai ke 9,1, ini yang tertinggi. Tapi kalau Mas Bro lihat bulan-bulannya setelah bulan Juni ya, kita lihat di sini Juli ya, Agustus dan September, ini yang terbaru yang baru rilis tadi malam. Lalu Oktober kan belum, masih jalan. Nah itu ternyata turun ya. Ini mungkin yang menyebabkan indeks Amerika itu langsung rebound. Waktu sebelum diumumin ya, belum diumumin, indeksnya anjlok. Mas Bro bisa lihat aja deh langsung di Trading View atau apa gitu ya. Merah kan, open bawah gitu ya, indeks Amrik dan Eropa. Tapi setelah diumumin inflasi Amerika 8,2, artinya turun 0,1%, langsung rebound lagi ke atas. Jadi kayaknya sih aman-aman aja guys ya, bursa Amrik. Tentunya akan ngaruh juga ke Indonesia. Kalau misalnya inflasi Amerika turun, tentu aja Indonesia juga turun, biasanya seperti itu. Nah apa sih yang membuat inflasi ini pengaruh ke saham? Mungkin itu nih Mas Bro yang jadi pertanyaan di benak teman-teman semua. Jadi gini, saya akan jelasin secara singkat pengaruh inflasi terhadap bursa. Ya kita bahas bursa IHSG ya kan, seperti itu. Jadi gini guys, kalau inflasi terus naik ya, itu nanti untuk mengatasi inflasi tersebut kan, kalau inflasi naik harga-harga barang kan jadi naik. Jadi emang pemerintah harus mengatasi itu ya. Kalau di sini, kalau Amerika ya The Fed lah seperti itu. Dengan cara apa untuk menekan inflasi biar nggak terlalu melambung tinggi? Kalau inflasi naik terus kan, harga barang naik terus dan orang-orang nggak mampu beli kan, seperti itu. Jadi caranya adalah menaikkan suku bunga, itu udah pasti ya, caranya seperti itu. Kalau inflasi naik, untuk nurunin inflasi itu harus menaikkan suku bunga biar orang-orang itu nabung di bank, dan duit yang beredar itu jadi semakin sedikit. Seperti itu. Jadi kalau misal inflasi terus naik, misalnya nih Amerika naik terus jadi 10, 11 seperti itu, maka The Fed ya, itu bank yang ngurusin Amerika gitu ya, itu akan menaikkan suku bunganya. Dan kalau misalnya suku bunga terus naik, otomatis orang-orang yang di bursa ya, orang-orang yang investor seperti itu, trader, itu akan istilahnya mengurangi ya, atau keluar dari instrumen investasi yang berisiko tinggi. Saham itu termasuk investasi yang berisiko tinggi guys ya. Jadi kalau misalnya
bunga depositonya naik karena suku bunganya naik, tentu aja orang, wah daripada saya ini berinvestasi di saham yang beresiko tinggi, beresiko rugi tinggi, mendingan saya taruh aja deh duitnya di bank atau di deposito ya, biar walaupun untungnya nggak bisa segede saham yang bisa beggar seperti itu, karena kan deposito kan berapa persen, tapi kan aman. Nah seperti itu. Itu yang ditakutkan. Jadi kalau misalnya banyak orang yang keluar dari bursa, terus dia masuk ke deposito, otomatis bursanya anjlok. Nah itu yang ditakutkan. Tapi faktanya, ini fakta loh ya. Fakta inflasi terus turun di Amerika. Dan ini turun 0,1% di bulan September daripada bulan ini ya, Agustus seperti itu. Jadi kalau seperti ini, jadi orang-orang, wah ternyata inflasinya turun loh. Nggak sesuai dengan yang ditakut-takutin media, guys. Media ini nakut-nakutin loh, di bulan September ini atau Oktober ini bahwa inflasi pasti akan melejit, pasti akan tinggi. Mungkin kebanyakan orang yang baca berita itu mencerna, wah jangan-jangan September ini inflasinya 10%, gitu ya. Jangan-jangan 9% sama kayak Agustus. Ternyata faktanya malah turun jadi 8,2%. Jadi artinya ya di prank media gitu ya. Jadi orang-orangnya masuk lagi ke bursa. Jadi bursa Amerika sana itu saham-sahamnya banyak yang rebound karena orang masuk ke bursa lagi yang tadinya nyimpen cash. Seperti itu guys. Jadi kayaknya sih aman ya. Kayaknya sih aman 2023. Kalau menurut saya nih guys, karena banyak banget udah 4 antri ya. Udah 4 yang antri IPO di bursa kita ya, apa itu ya yang udah saya bahas di YouTube 2, terus 2 lagi belum. Nah itu terus di bulan-bulan depan tuh ada emiten blue chip yang akan IPO ya, dari Pertamina atau Pertamina Geothermal kata-katanya. Terus Saratoga juga akan nge-IPO-in rumah sakitnya guys ya. Rumah sakit apa saya lupa, tadi saya udah baca soalnya. Nah nanti kalau banyak saham yang IPO, terus inflasi juga turun ya. Terus kalau inflasi turun tentu aja orang-orang akan beli saham lagi. Ditambah lagi dari saham-saham yang baru IPO kan nambah caps IHSG. Kalau capsnya IHSG-nya nambah berarti kan IHSG akan naik. Dan kalau menurut saya guys, ini menurut saya aja ya, analisa pribadi aja, itu IHSG itu bakal akan nyentuh ATH guys. Nggak tahu di tahun ini atau awal tahun depan, mungkin 7.500 atau 8.000. Jadi kalau menurut saya sih jangan deh mau ditakut-takutin sama media deh. Jangan Mas Bro itu cut loss gitu loh. Saham-saham blue chip yang kinerjanya lagi membaik, lagi bagus. Emang sekarang banyak yang turun. Jangan sampai di cut loss gitu ya. Diamin aja dulu yang blue chip fundamental bagus. Nanti Mas Pur bisa jual saat IHSG itu ATH lagi. Mungkin aja nggak jadi cut loss, malah cuan seperti itu. Jangan telan mentah-mentah berita yang Mas Bro sediain di berita-berita streaming seperti itu, ada CNBC lah segala macam gitu ya, yang kiamat itu jangan telan mentah-mentah. Mas Bro harus pastikan dulu datanya. Kalau ini datanya memang turun kok, ngapain takut gitu ya, data inflasi di Amerika sana. Jadi ya santai dulu aja guys, ya, jangan terlalu panik. 2023 gelap ya, memang 2023 gelap karena kita nggak tahu itu kan masa depan. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita. Tetap tenang, stay calm ya. Sampai ketemu di video berikutnya guys.